Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali tentunya malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala terus curahkan kepada kita semuanya, sehingga kembali lagi pada malam hari ini kita bersama berkumpul di tempat ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk kembali beribadah, kembali ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah kembali kita belajar apa yang harus kita ketahui, yang diwajibkan oleh syariat kita untuk dipelajari dan dikaji. Sebagaimana yang diumumkan, kita masih membahas terkait dengan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan malam hari ini kita sudah masuk di pembahasan awal, yaitu pengertian salat dan hukumnya. Pertama, terkait dengan pengertian salat. Salat itu bahasa Arab dan sudah kita pakai dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang mana dalam bahasa Arab, salat dalam pengertian secara bahasa dia bermakna doa. Dia bermakna doa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat At-Taubah ayat 103, "Wa sholli alaihi inna sholataka sakanun lahum." Dan solatlah untuk mereka, karena solat kamu adalah ketenangan bagi mereka. Di sini kata ulama tafsir, solat bermakna doa. Artinya doakan mereka, karena doa kamu itu adalah ketenangan untuk umatmu. Ini makna solat secara bahasa. Adapun secara istilah, menurut pengertian lisan syar'i, ketika Allah memerintahkan kita solat di dalam Al-Quran, demikian pula ketika Nabi memerintahkan kita untuk solat di dalam haditsnya, maka maknanya adalah at-ta'abbud lillah bi'aqwal wa af'al maksusah, al-muftataha bitakbir, al-muftatama bitaslim. Salat itu artinya ibadah. Seorang beribadah kepada Allah. Seorang beribadah kepada Allah dengan ucapan atau perbuatan. Dengan ucapan atau perbuatan yang khusus. Tidak sembarang ucapan, tidak sembarang perbuatan, tapi ucapan dan perbuatan yang khusus. Dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Inilah pengertian salat, beribadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan khusus, bacaan-bacaan khusus, gerakan-gerakan khusus yang nanti diawali oleh takbir yang disebut dengan takbiratul ihram, ditutup dan diakhiri dengan salam. Ini salat. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk salat, wa aqimus shalah, maksudnya lakukan penghambaan kepada Allah dengan ucapan khusus, perbuatan khusus, awali dengan takbir, akhiri dengan salam. Demikian pula ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
memerintahkan kita untuk sholat, maka ini juga yang diinginkan. Lakukan penghambaan diri kepada Allah dengan ucapan khusus, perbuatan khusus yang diawali oleh takbir dan ditutup oleh salam. Ini yang dimaksud. Adapun hukumnya, kita alhamdulillah hidup di negeri Islam yang kita semua diajarkan dari kita kecil bahwa sholat ini rukun Islam. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah berusia balik dan berakal untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memerintahkan kita di Quran. Di antaranya ada perintah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Juga Allah berfirman di surah An-Nisa 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat terhadap orang-orang beriman adalah suatu ketentuan, kewajiban yang telah diwajibkan. Juga Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama ini hanya untuk Allah dan mendirikan salat. Termasuk perintah setelah ikhlas adalah perintah untuk mendirikan salat. Adapun hadis maka tentunya sangat banyak. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaum Ramadan. Islam dibangun di atas 5 pondasi dasar. Kalau tidak ada ini dasarnya, maka tidak ada Islam. Bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Demikian pula hadits-hadits yang sangat banyak dalam masalah ini. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah dari seluruh madhab bersepakat siapa yang mengingkari kewajiban salat kafir, murtad, keluar dari Islam. Jika ada orang sebagai muslim dia berkata salat tidak wajib, kafir. Tidak ada silang pendapat dari seluruh madhab kalau ada orang mengingkari kewajiban salat terhadap dirinya. Karena dalil dalam hal ini sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Ini surat Taubah ayat 11. Jika mereka bertobat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Artinya, kalau hanya bertobat, tidak mendirikan salat, bukan saudara kita dalam agama. Dia sudah keluar dari Islam. Dia sudah murtad. Dia sudah murtad. Dan diancam dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka. Kata penduduk surga, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka yang menyala-nyala? Qalu, mereka menjawab, penduduk neraka, lam nakum minal musallin, kami tidak sholat. Jawaban pertamanya itu, kami tidak sholat. Diancam dari neraka. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Janji, ikatan antara kita dan orang-orang kafir itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Perbedaan antara seorang dengan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat. Maka siapa yang meninggalkannya, dia bukan lagi muslim. Dia bukan lagi muslim. Ini bagi yang mengingkari kewajibannya. Adapun orang yang tidak sholat karena malas, dia yakin, dia sadar wajib baginya sholat, cuman malas, banyak kesibukan, sehingga malas dia sholat. Apakah dia telah kafir atau belum? Kalau ini diperselisihkan oleh para ulama madhab. Kalau tadi sepakat, tidak ada istilah pendapat. Kalau yang meninggalkan sholat karena malas, ini diperselisihkan oleh para ulama madhab. Pendapat pertama, ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama madhab ahli fikih. Mereka berpendapat bahwa seorang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia telah jatuh dalam dosa lebih besar dari zina, mencuri, merampok, membunuh. Karena ini rukun Islam. Telah jatuh dalam dosa besar, lebih besar dari mencuri, membunuh, merampok, tapi belum kafir. Belum kafir. Dalil mereka adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia paham la ilaha illallah, masuk surga. Di sini kata para ulama mayoritas, paham la ilaha. Tidak disebutkan sholat, puasa, zakat, haji. Yang penting dia paham la ilaha illallah, meninggal, masuk surga. Maka masuk surga. Demikian pula mereka berdalil juga dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari dalam hatinya. Jujur dari dalam hatinya. Maka Allah haramkan baginya neraka. Kata para ulama, kata mereka ini mayoritas. Haram neraka berarti tidak kafir. Selama dia bersyahadat muslim. Kenapa? Haram baginya neraka. Dan juga Allah, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Seorang menduakan Allah dengan selain Allah, Allah tidak mengampuni itu. Dan Allah mengampuni selain itu. Kata mereka meninggalkan sholat, itu kan bukan syirik. Berarti tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, dia diampuni. Kalau Allah kehendaki, diadab dulu di neraka. Tadi itu yang menyebutkan penduduk neraka. Diadab di neraka, kemudian nanti pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka. Diadab sekadar dosanya. Ini dalil-dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, belumlah kafir, masih muslim. Sementara pendapat kedua, ini adalah pendapat dari sebagian ulama madhab. Bahkan ini adalah pendapat
banyak juga dari kalangan sahabat Nabi. Pendapat dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dinukil oleh salah seorang tabi'in yang bergaul dengan banyak sahabat yang bernama Abdullah ibn Syaqiq. Beliau berkata, "Kana ashabu Muhammadin," adalah sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "la yarawna syai'an minal a'mali tarku kufrun ghairu shalah." Adalah para sahabat Muhammad tidaklah memandang atau menganggap sesuatu dari amalan-amalan yang jika ditinggalkan akan menjadikan pelakunya kafir selain salat. Jadi para sahabat memandang mau malas atau tidak malas, meninggalkan salat itu kekafiran. Mereka juga berdalil dengan hadis yang saya bawakan di awal. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kita dengan orang muslim adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Di sini tidak dirinci kata mereka. Tinggalkan salat, malas atau menentang, kafir. Nabi tidak merinci. Juga mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya pembatas antara seorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan salat. Itu adalah meninggalkan salat. Juga mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saudara kalian dalam agama. Di sini dibilang bertobat, mendirikan salat. Tidak dirinci. Bagaimana kalau dia tidak mendirikan karena menentang kewajiban atau karena dia malas? Nah, pokoknya selama dia salat, ikhwan kita, saudara kita. Berarti kalau dia tidak salat, bukan ikhwan kita, bukan saudara kita. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat kedua ini banyak yang dipilih oleh juga para ulama sekarang ini, seperti Syekh Ibn Baz belum memilih pendapat ini. Syekh Ibn Taimin memilih pendapat ini. Sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga memilih pendapat ini. Yang jelas, meninggalkan sholat walaupun karena malas ini bahaya. Kalau bukan kafir, maka lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada membunuh. Karena ini adalah meninggalkan rukun Islam. Apalagi kalau kita pegang pendapat yang mengatakan kafir. Perkaranya besar. Bukan perkara yang ringan dan sederhana. Walaupun kita berpendapat tidak kafir, maka jangan bermudahan dalam meninggalkannya. Iya, dalam meninggalkannya. Karena ini kewajiban kita sebagai muslim. Saat Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, negeri waktu itu masih negeri kafir. Kata Nabi kepadanya, "Innaka sataqdumu qauman min ahli kitab." Kamu akan mendatangi sekelompok orang dari kalangan ahli kitab. Fal takun awwal ma tad'uhum ilai syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah awal kali yang kamu dakwakan kepada mereka syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidhalik. Jika mereka sudah taat kepada kamu tentang itu, dua kalimat syahadat, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim khams salawatin fil kulli yaumin wa lailah. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah memfardukan, mewajibkan
fardu ain kepada mereka untuk sholat setiap hari dan setiap malam sebanyak 5. Ini diwajibkan oleh Nabi SAW bahkan terhadap orang yang sudah bersyahadat. Jika sudah taat mau bersyahadat, ajarkan langsung. Wajib sholat. Wajib sholat. Ini yang disebutkan. Dan ini amalan memiliki banyak keutamaan. Di samping dia wajib. Amalan ini sangat banyak keutamaannya. Sangat banyak pahala yang kita akan dapatkan kalau kita melakukannya. Salat di antara yang disebutkan oleh Nabi itu adalah amalan yang akan pertama sekali ditanya kepada kita pada hari kiamat. Ini sudah saya isyaratkan di pertemuan sebelumnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama sekali seorang hamba akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Penentu. Kalau salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Sedekah kita percuma. Zakat kita gugur. Haji kita. Yang kadang kita berjuang menunggu antrian untuk haji. Tapi kalau tidak sholat, percuma kita dipanggil Pak Haji. Tanpa sholat, rusak. Puasa kita rusak. Demikian pula amalan-amalan lain. Selain sholat. Kalau kita tidak sholat, hancur. Semuanya. Karena ini yang pertama sekali. Yang menjadi penentu kita setelahnya. Kita akan menjadi ashabul yamin. Orang yang menerima catatan lewat tangan kanan atau ashabul shimal. Yang menerima catatan lewat tangan kiri. Ini tentunya menakutkan. Maka keutamaannya, kalau sholat kita baik. Kita sholat ikhlas. Seperti Nabi sholat. Maka amalan kita terjaga. Amalan-amalan kita yang lain terjamin. Dijaga. Ini keutamaan tentunya yang amat besar. Kalau seandainya hanya punya satu keutamaan ini saja, itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk membuat kita bersemangat menjaga sholat kita. Seperti yang Nabi ajarkan. Apalagi punya keutamaan yang lain lagi. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, Aru'aitum law anna naharon bibabi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsa ma taqulu dzalika yubki min daronihi. Bagaimana pendapat kalian? Ini Nabi bertanya kepada kita semuanya. Seandainya ada di depan pintu salah seorang dari kalian sungai yang mengalir, yaktasilu fihi kulla yaumin khams. Dia mandi di sungai itu depan rumahnya itu setiap hari 5 kali. Apa pendapat kalian? Apakah masih ada kotoran dari badannya? 5 kali. Kita kalau mandi 2 kali sehari hebat. Iya, kita merasa kita paling bersih mungkin kalau 2 kali. Tapi ini Nabi bertanya, bagaimana kalau kalian mandi di sungai lagi? Yang mengalir 5 kali sehari. Pertanyaan Nabi, apakah masih tersisa kotoran? Qalu, kata para sahabat menjawab, la yubki min daronihi syai'a. Tidak akan tersisa kotoran di badannya sedikit pun. Karena 5 kali ini.
Tidak akan tersisa di badannya sedikit pun. Maka sekarang baru Nabi katakan, fadzalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Allah menghapus dengan sebab mereka dosa-dosa kita. Dosa antara dua salat terhapus dengan salat berikutnya. Iya. Karena Nabi juga begitu di hadis yang lain beliau kata, shalawatul khams. Salat 5 waktu. Mukaffiratun ma bainahun. Itu penggugur dosa antara salat itu sendiri. Kita salat subuh. Kita beraktivitas. Kita tidak tahu apa yang dipandang oleh mata kita. Diucapkan oleh mulut kita. Didengar oleh telinga kita. Disentuh oleh tangan kita. Dilangkahkan oleh kaki kita. Tidak tahu apa dosanya. Tidak sadar kita. Tapi kalau kita sholat duhur, hangus lagi. Sholat asar, hangus lagi. Maghrib, hangus lagi. Isya, hangus lagi. Sholat subuh, hangus lagi. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sholat 5 waktu. Itulah sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa kita. Seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Dan sholat itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi ditanya dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayyul a'mali habbu ilallah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qala thumma ay, kemudian lanjut bertanya apa lagi? Qala thumma birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala thumma ay, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Salat yang pertama sekali disebut. Dia adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajib masuk surga orang yang menjaganya. Wajib masuk surga orang yang menjaga. Kata Nabi, man hafadha ala salawatil khams, siapa yang menjaga salat 5 waktu, ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa alima annahunna haqqun min indillahi wajabat lahul jannah. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, rukuknya, sujudnya, wudunya, dia jaga waktunya. Dan dia sadar bahwa salat 5 waktu itu hak, kewajiban dari sisi Allah. Wajib surga. Bukan sunnah. Wajib surga. Ini keutamaan salat. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Yang tentunya tidak cukup waktu kalau kita menyebutkan semuanya. Jelas, ini salat menjadi cahaya untuk kita ketika kita berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Beri kabar gembira, wahai Muhammad. Beri kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Karena kata Nabi, as-salatu nur, salat itu cahaya. Siapa yang mau mendapatkan cahaya ketika berjumpa dengan Allah, salat. Jagalah salat, jaga rukunya, sujudnya,
wudunya. Karena percuma kita ruku sujud bagus, tapi wudu tidak ada. Wudu tidak sah. Dan jaga waktunya. Karena kalau kita sholat sebagus apapun pakai wudu, tapi kalau udah waktu, sebelum waktu, keluar waktu, enggak ada juga sholat. Kecuali kita berudzur. Iya. Kecuali kita berudzur. Nah, ini amalan penting. Di samping dia adalah rukun Islam. Nah, kita cukupkan dulu ini. Pembahasan berikutnya insya Allah terkait dengan syarat-syaratnya sholat. Hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita mulai sholat. Insya Allah kita di pertemuan akan datang akan lanjutkan. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu seluruh jamaah berbahagia. Cukup menarik apa yang disampaikan Ustaz kita, dan saat ini waktu masjid kita menunjukkan pukul 19.02 yang berarti memiliki waktu kurang lebih 9 menit untuk memaparkan ini. Barangkali saya juga ingin sebelum Pak Ali barangkali dari saya, tapi Ustaz, kita umumnya rata-rata orang Indonesia anak di sini di masa-masa remajanya dulu kan rata-rata kita meninggalkan sholat Ustaz. Apakah sholat-sholat yang kita tinggalkan di masa muda dulu atau di masa lampau bisa diganti atau bisa dibayar di masa sekarang? Pernah saya mendengar ada istilah sholat apa namanya kafarat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Terkait dengan masalah sholat yang kita tinggalkan di masa lalu, apa kita qadha di masa sekarang atau tidak? Maka di dalam syariat kita telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna taubata tajubbu ma qablah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hijrata tahdumu ma qablah, al-islam yahdumu ma qablah. Ini semua lafaz-lafaz hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam menggugurkan apa yang sebelumnya. Taubat menghanguskan sebelumnya. Hijrah menghanguskan dan menghancurkan sebelumnya. Dari sinilah cukup kita bertobat saja. Dan itu kata para ulama targiban lil Islam, untuk memberikan semangat orang untuk berpegang dengan Islam. Kalau kita suruh qadha, itu nanti masyaqqah, menimbulkan hal yang berat. Akhirnya orang tadinya mau bertobat, karena ketika kita bilang harus kamu ganti, berat baginya. Maka ini tentunya tidak sesuai dengan Islam yang dibangun di atas kemudahan. Dibangun di atas kemudahan. Cukup tobat saja, menyesali apa yang telah lewat, dan tidak ada namanya sholat kafarah. Kata Aisyah, nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Untuk mengqadha salat. Jadi puasa saja diqadha, itu pun kalau tidak bertumpuk. Misalnya kita baru kenal kebaikan sekarang. Kita tidak puasa Ramadan kemarin. Ya kita qadha sekarang. Adapun yang sebelumnya tidak qadha. Cukup bertobat. Cukup bertobat. Itu wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kami perhatikan kepada jamaah bahwa segala di masyarakat atau di jamaah cukup luar biasa dan menerima beberapa pertanyaan. Tapi untuk lainnya barangkali saya bacakan satu saja yang cukup terkait dengan tema kita kali ini. Salah seorang jamaah bertanya, bagaimana hukumnya Ustaz merapatkan shaf ketika sholat? Dan bagaimana hukumnya merapatkan shaf ketika sholat? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara merapatkan shaf sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW? Baik, akan datang nanti sebenarnya pembahasan merapatkan shaf, yaitu nanti kan mulai pertemuan akan datang itu sudah kita bahas hal-hal yang kita perlu lakukan sebelum sholat. Sebelum Allahu Akbar. Nanti kita akan bahas. Mulai dari wudhu, waktu, berdiri, niat, semua. Termasuk nanti pembahasan adalah merapatkan shaf. Tapi siapa tahu memang ingin ditahu duluan, kita akan kasih tahu saja sementara ini
Merapatkan shaf diperselisihkan oleh ulama madhab. Ada yang berpendapat wajib merapatkan shaf. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akimu sufufakum." Tegakkan shaf kalian, rapatkan. Tarosu, menempel. Iya, menempel. Artinya rapat. La tad'u furjatil syaitan. Jangan kalian meninggalkan celah untuk setan. Karena setan itu Pak, kalau sudah komat, kan datang. Berdiri masing-masing di samping kita. Kalau ada celah. Kalau ada celahnya. Kalau tidak ada, maka dia tidak punya tempat. Hadits-hadits ini yang mereka pakai menunjukkan wajibnya merapatkan shaf. Karena Nabi perintahkan, terus Nabi tidak suruh, Nabi larang untuk ditinggalkan celah. Sementara ada juga ulama yang berpendapat, dan ini mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa merapatkan shaf sunnah. Artinya sholat, kalau tadi itu sholat sah tapi berdosa. Kalau pendapat pertama. Pendapat kedua ini sunnah. Artinya sholat sah, tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Tentunya kita sholat mau dapat pahala. Mau dapat pahala. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Mereka berdalil dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sawwu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat." Poin yang paling ujung terakhir. Kata Nabi di awal, luruskan shaf kalian. Perintah. Kemudian Nabi katakan di akhir, karena meluruskan shaf, merapatkan shaf, bagian dari kesempurnaan sholat. Kata mayoritas, tidak mungkin wajib kalau hanya penyempurna. Ini sisi pendalilan mereka. Dan ini lebih kuat dengan lafaz yang tadi. Walaupun kita katakan untuk keluar dari silang pendapat, rapatkan. Jangan sampai kita bilang, sunnah. Kita bermudahan. Nah, supaya tidak masuk dalam perselisihan, kita rapatkan saja. Kan hal yang sunnah. Kita dapat pahala. Adapun cara merapatkannya, maka Nabi telah katakan dalam hadits. Ya, boleh kita kata Nabi, al-mankib bil mankib, pundak dengan pundak. Itu cara merapat. Pundak dengan pundak. Bisa juga lutut dengan lutut. Bisa juga al-ka'ab bil ka'ab, tumit dengan tumit. Itu caranya. Cuman kan sebagian orang kan enggak bisa tumitnya lurus begini, Pak. Dia miring begini. Tidak dipaksakan itu. Yang penting kan rapat. Bisa dengan bahu, kaki dengan kaki. Bisa. Tidak harus dipaksakan tumitnya. Wallah alam. Baik, masih ada 2 menit sebelum kembali bisa dipanel barangkali. Saya pun dibacakan pertanyaan ini karena mewakili pertanyaan jamaah perempuan. Afwan Ustaz, apakah sah sholat seorang wanita ketika terlihat kedua tangannya pada balik? Baik, kedua tangan masih ada Pak? Kita Dipanel saja, panel. baik. Makasih Ustaz. Yang saya ingin tanyakan Ustaz mengenai masalah salat sunat. Yang saya pernah dengar bahwa salat sunat rawatib yang mengikuti salat fardu atau sudah barang fardu itu 12 rakaat semua. Jadi berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Sekarang bagaimana? Nah, sebahagian di antara kita itu hanya 2 rakaat Ustaz. Kedua, bagaimana kalau salat sunat itu ketinggalan? Misalnya salat subuh, imam sudah naik, saya baru datang. Apakah saya bisa ganti setelah salat subuh? Baik. Berarti 3 ini. Yang ketiga Ustaz. Yang ketiga Ustaz. Ini bulan Maulid. Bagaimana memperingatinya Ustaz? Makasih. Langsung saya Ustaz. Baik, 2 menit ini saya pakai. Baik, Masya Allah. Untuk tadi jemaah perempuan, tangan itu dirinci.
Kalau telapak tangan, telapaknya bagian ini, bagian telapak tangan, ada perempuan kelihatan telapak tangannya atau telapak kakinya, tidak batal sholat. Tapi kalau kelihatan punggung tangan atau punggung kaki, batal sholat. Jadi dilihat tangan itu apanya, telapak atau punggungnya. Telapak tidak batal, punggung batal. Punggung batal. Itu masalah perempuan. Pertanyaan Bapak yang pertama, masalah sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu memang banyak hadits, Pak. Di Bukhari Muslim dari Ibnu Umar 10. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum sholat subuh, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur. Ini di hadits Abdullah bin Umar di Bukhari Muslim. Di istri Nabi SAW dinukil 12, bahkan dari Ummu Salamah 14. 14. Yang 12 tadi yaitu 4 sebelum duhur. Yang 14 Pak yaitu 4 setelah duhur. Tidak ada masalah, itu semua rawatib. Dan tapi yang paling Nabi jaga 10. Yang di hadits Abdullah bin Umar. Seperti itu. Terus bagaimana kalau kita datang sudah qomat, kita belum sempat sholat sunnah sebelum subuh, apakah boleh kita qadha? Tergantung. Kalau kita orang yang sudah rutin menjaganya, kemudian qadarullah kita lambat bangun, qadha. Sunnah kita ganti setelah sholat subuh atau nanti setelah matahari terbit. Tapi kalau kita bukan orang yang rutin, kita juga bolong-bolong melakukan sunnah sebelum subuh, maka tidak ada qadha. Seperti itu. Bisa ada? Baik, sudah waktu Ustaz. Sudah masuk barangkali. Bisa setelah ada apa Pak ya? Ya, sudah masuk. Baik, Lain kali berarti. demikian tadi kajian agama yang telah disampaikan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil sebagai sebuah pelajaran untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada Bapak Ustaz atas nama jamaah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan. Kami akhiri ucapan billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.